maunya apa? Untuk bunuh Kinara. Kali ini saya akan melanjutkan series Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap episode 6A, di mana episode sebelumnya Kinara terpojok oleh Andreas. Kinara yang saat itu tengah terpojok oleh Andreas, secara mengejutkan Dr. Dirga datang untuk menolong Kinara. Melihat situasinya kini berbahaya, Dr. Dirga menyarankan agar Kinara untuk sementara waktu tinggal di rumahnya saja, karena kondisi rumah Kinara sudah tidak aman lagi. Bahkan ia juga mengajak sahabatnya Meli. Di sana Ibu Lani menyambut kedatangan mereka dengan antusias dan sedikit cemas dengan kondisi yang mereka alami. Tuh udah pakai saus kok. Keesokan paginya, Ibu Anin merasa senang karena kini Kinara tinggal bersama Dr. Dirga yang dirasanya sangat aman baginya. Setelahnya, atas rujukan Ibu Lani, Kinara membangunkan Ica yang tengah tertidur. Ica begitu senang ketika melihat Tante Kinara tengah berada di rumahnya lagi. Tante juga kangen banget sama Tante Ara. Tak lama kemudian, Kinara mendapat telepon dari salah satu vendor yang mengatakan jika pihak Kita Beauty membatalkan proyeknya. Kinara kemudian mendatangi Jenny untuk menjelaskan pembatalan proyeknya secara sepihak. Tanpa belas kasihan, Jenny membatalkan semua kerjasama dengan vendor-vendor yang telah lama bermitra dengan PT Arunika. Semua itu terjadi karena kebijakan baru di tangan Ibu Sandra. Dengan sengaja, Sandra dan Jenny membatalkan kerjasama tersebut hanya untuk membuat Kinara dikejar-kejar oleh para vendor yang menagih pembayaran, bahkan menuduhnya sebagai penipu. Kesepakatan yang dulu dibuat antara Miranda dan Kinara kini dianggap tidak berlaku di bawah kepemimpinan Sandra. Dalam situasi terdesak itu, Kinara tidak memiliki pilihan lain. Dia harus menjual seluruh asetnya, mobil, rumah, bahkan kursi kesayangannya demi melunasi tagihan para vendor. Baik, terima kasih Bu Kinara. Sementara itu, Andreas kembali mencoba mendekati Aluna dengan segala rayuan manisnya. Ia berusaha meyakinkan sang istri bahwa selama ini ucapannya benar, bahwa Kinara sengaja ingin menghancurkan rumah tangga mereka. Andreas memohon dengan sungguh-sungguh agar Aluna mau menerimanya kembali. Dia bahkan berjanji akan membalaskan dendam Aluna dan dirinya dengan cara menghabisi Kinara. Mendengar janji dari Andreas, hati Aluna pun luluh. Ia memutuskan untuk mengajak suaminya kembali ke rumah. Terus lo maunya apa? Untuk bunuh Kinara. Kalau masih ingat rumah, pulang. Namun keputusan itu tidak disukai oleh Sandra. Dengan nada sinis, Sandra mengusir Andreas dan mengancam akan memanggil polisi jika ia tidak segera pergi. Meski Andreas telah meminta maaf dan ingin memperbaiki semuanya, Sandra tetap saja kekeh dan tidak bisa dibohongi. Tak punya pilihan lain, Andreas pun meninggalkan tempat itu. Keluar kamu dari sini. Aku mau memperbaiki semuanya, Ma. Kasih aku kesempatan untuk mencintai Aluna lagi. Kamu keluar. Tak lama kemudian, Aluna menanyakan keberadaan Andreas pada ibunya. Dengan tegas, Sandra mengusirnya yang membuat Aluna sedikit sedih. Sementara itu, Dr. Dirga yang baru pulang melihat Kinara di kamar Ica yang telah menidurkannya. Di saat mereka saling mengalah untuk tidur di luar kamar, tiba-tiba Ica meminta mereka berdua untuk menemaninya tidur. Dengan perasaan canggung, mereka pun tidur bersama menemani Ica. Pada momen itu, di sana Ica menyatukan kedua tangan ayahnya dan Kinara yang membuat penonton seakan senang melihatnya. Di keesokan harinya, mereka melihat cuplikan video Kinara yang tengah viral. Di sana, Ibu Rahayu tidak menyangka jika Kinara itu anaknya Tasya serta Bram Pratama yang ia kenal sebelumnya. Di lain tempat, akhirnya Andreas kembali ke rumahnya untuk menemui kakaknya bernama Sarah. Di sana, Andreas meminta maaf karena selama ini telah meninggalkan keluarganya. Namun, Sarah menolak dengan keras. Saat ayah mereka sakit dan ibu mereka meninggal, namun Andreas tidak pernah hadir. Meski Andreas sudah memohon, Sarah tetap tidak mau memaafkannya. Akhirnya Andreas pun terpaksa menjalani hidup sebagai gelandangan untuk sementara waktu. Tak lama kemudian Aluna menelpon Andreas dan akan segera menjemputnya. Siang harinya Kinara mendapat kabar bahwa ada seseorang yang tertarik membeli rumahnya.
bahkan ingin membeli kursi kesayangannya yang penuh kenangan. Si pembeli rela membayar 2 kali lipat dari harga yang diminta. Namun ternyata orang tersebut adalah Sandra. Kinara belum mengetahui jika orang yang akan membeli semua propertinya adalah Sandra. Di malam harinya, Ibu Rahayu menceritakan sesuatu yang mengejutkan kepada Kinara. Dia mengaku sangat mengenal Ibu Kinara. Ternyata suami Ibu Rahayu adalah Robert, orang kepercayaan ayah Kinara. Namun mereka bercerai setelah diketahui Robert berselingkuh dengan Sandra. Jadi, selama ini Ica belum pernah melihat kakeknya. Sebelum kematian mantan istrinya, Anindya sempat berpesan pada Dr. Dirga untuk tidak mempertemukan Ica dengan kakeknya yang dianggap telah menghancurkan keluarganya. Oleh karena itu, Dr. Dirga meminta Kinara untuk tidak menjadi kuat, karena mereka semua di sini ada untuk Kinara. Kabar yang didapat malam itu semakin meyakinkan Kinara bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Robert, terutama soal surat wasiat yang ditulis oleh ayahnya. Keesokan harinya, Kinara menjalani proses penjualan rumah pribadinya. Di sana, ia kembali berhadapan dengan Sandra. Perasaan kecewa jelas terlihat di wajah Kinara. Dia harus rela kehilangan segala yang selama ini ia perjuangkan. Beruntung ada Dr. Dirga selalu ada untuk Kinara di saat kondisi apapun. Sementara itu, Sandra merasa puas karena merasa telah memenangkan pertarungan di antara mereka. Dengan penuh kebanggaan, Sandra berniat memberitahu Aluna bahwa ia telah membeli rumah sekaligus kursi kesayangan milik Kinara. Namun saat akan memberitahunya, Aluna tidak ada di sana. Hal itu membuat Sandra marah besar. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari Aluna. Sandra yakin Aluna telah pergi bersama Andreas. Ia bahkan tidak peduli apa yang terjadi pada Andreas, yang ia pedulikan keselamatan putrinya. Sementara itu, di lain tempat, Dr. Dirga menanyakan kepada Kinara siapa yang dulu bertanggung jawab atas sistem keamanan di rumahnya. Ia mengatakan bahwa ketika ayah Kinara meninggal dunia di rumah itu, Sandra dan Robert juga berada di sana. Dr. Dirga mencurigai bahwa Robert dan Sandra menjalin hubungan pribadi, dan bukan tidak mungkin keduanya bersekongkol dalam urusan surat wasiat tersebut. Menurutnya, semua informasi penting di rumah itu bisa diakses oleh orang yang mengelola keamanannya. Mendengar hal itu, malam itu juga Kinara memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Karna, seorang yang dulu mengurus keamanan rumah ayahnya. Saat melihat kedatangan Kinara bersama Dr. Dirga, Pak Karna sempat mengira mereka datang untuk memberikan undangan pernikahan. Dr. Dirga hanya menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa Kinara belum menjadi calonnya, meski dirinya sudah yakin dengan perasaannya. Kinara hanya tersenyum mendengar ucapan itu, lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Dengan tenang, Kinara bertanya kepada Pak Karna tentang surat wasiat peninggalan ayahnya. Namun sebelum Pak Karna sempat menjelaskannya lebih jauh, tiba-tiba istrinya datang dan meminta Kinara untuk segera pergi dari rumah mereka. Kini Kinara dibuat bingung. Ada sesuatu yang jelas disembunyikan, namun belum terungkap sepenuhnya. Dan untuk mengetahui kelanjutannya, kita tunggu saja di episode 6b. Akhir kata, wassalam.